Setelah meraih kemenangan dengan 5 gol tanpa balas atas Young Boys di Champions League, FC Barcelona kembali menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih kemenangan telak atas Deportivo Alavés di La Liga. Bertandang ke Estadio de Mendizorroza yang merupakan kandang Deportivo Alavés, skuad asuhan Hansi Flick itu berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 0-3 atas tim tuan rumah. Dalam pertandingan ini, penyerang andalan Blaugrana yakni Robert Lewandowski kembali menjadi bintang dengan mencetak hat-trick ke gawang Deportivo Alavés. Yuk, simak bagaimana Barcelona berhasil melanjutkan tren positif mereka di La Liga musim ini dengan meraih kemenangan telak atas Deportivo Alavés. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Bertandang ke kandang Deportivo Alavés pada pekan ke-9 La Liga musim ini, Hansi Flick kembali menurunkan susunan pemain yang biasa ia gunakan. Di lini depan, pelatih asal Jerman itu tetap mengandalkan Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, dan Ferran Torres untuk mendobrak pertahanan Deportivo Alavés. Namun sayangnya, Ferran Torres harus ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Penyerang asal Spanyol itu mengalami cedera yang membuatnya tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Untuk menggantikan Ferran Torres yang mengalami cedera, Hansi Flick memutuskan untuk memasukkan Eric Garcia yang membuat Pedri bermain sebagai gelandang serang, dan Raphinha sebagai penyerang sayap kiri untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ferran Torres. Robert Lewandowski berhasil membuka keunggulan bagi Barcelona saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Berawal dari Raphinha yang melepaskan umpan lambung dari skema tendangan bebas, Lewandowski menyebut bola dengan sundulan yang berhasil menjadi gol pertama dalam pertandingan ini. Kolaborasi yang mematikan antara Robert Lewandowski dan Raphinha kembali membawa gol bagi Barcelona di menit ke-22. Berawal dari skema serangan balik cepat, tusukan Raphinha ke lini pertahanan Deportivo Alavés berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan Robert Lewandowski. Hanya 10 menit berselang, Robert Lewandowski kembali menjebol gawang Antonio Silva yang membuat striker asal Polandia itu berhasil mencatatkan hat-trick dalam pertandingan ini. Kali ini, giliran pemain pengganti yakni Eric Garcia yang melepaskan umpan dan berhasil dikonversi menjadi gol oleh Lewandowski. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama, dan hat-trick Robert Lewandowski berhasil membuat Barcelona unggul telak atas Deportivo Alavés di babak pertama. Memasuki paruh kedua pertandingan ini, Barcelona masih terus tampil menyerang dan berusaha untuk menambah keunggulan. Namun dengan keunggulan telak yang dimiliki oleh timnya, pelatih Barcelona yakni Hansi Flick memutuskan untuk melakukan beberapa pergantian pemain. Di menit ke-67, Hansi Flick memutuskan untuk menarik keluar Hector Fort dan Lamine Yamal untuk memasukkan Jules Koundé dan Ansu Fati. Sedangkan di menit ke-81, Hansi Flick kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Gerard Martin dan Frenkie de Jong yang menggantikan Inigo Martinez dan Alejandro Balde. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan hat-trick Robert Lewandowski berhasil membawa kemenangan telak bagi Barcelona sebelum bergulirnya jeda internasional bulan Oktober mendatang. Walaupun berhasil meraih kemenangan telak atas Deportivo Alavés, 3 poin ini menjadi cukup mahal bagi Barcelona yang harus kehilangan Ferran Torres karena cedera. Sebagaimana diketahui, penyerang sayap asal Spanyol itu harus ditarik keluar saat pertandingan ini baru berjalan 6 menit karena mengalami cedera. Cederanya Ferran Torres ini membuat pilihan pemain Hansi Flick di posisi penyerang sayap Barcelona semakin tipis. Dengan cederanya Ferran Torres, Hansi Flick kini hanya mempunyai Ansu Fati yang merupakan penyerang sayap kiri murni. Namun dengan riwayat cedera yang mengkhawatirkan dan kebugaran yang belum kunjung optimal dari Ansu Fati selama 3 musim terakhir, tentu akan sangat sulit bagi Barcelona jika harus bergantung pada pemain yang kini dipercaya untuk menggunakan nomor punggung 10 itu. Dengan kemenangan atas Deportivo Alavés ini, Barcelona kini telah mengoleksi 24 poin dari 9 pertandingan yang berasal dari 8 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Blaugrana kini berhasil unggul 3 poin dari sang rival abadi yakni Real Madrid yang kini menempati peringkat kedua dengan koleksi 21 poin dari 9 pertandingan yang berasal dari 6 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Skuad asuhan Hansi Flick juga kini telah unggul 7 poin dari Villarreal yang duduk di peringkat ketiga, dan unggul 8 poin dari Atletico Madrid yang berada di peringkat keempat klasemen sementara La Liga musim ini. Tidak hanya berhasil mengoleksi poin paling banyak di La Liga hingga saat ini, Barcelona juga sukses menjadi tim paling produktif di La Liga, yakni dengan koleksi 28 gol dari 9 pertandingan yang telah dimainkan. Dengan jumlah gol yang banyak itu,
Barcelona juga tidak hanya bergantung pada satu pemain untuk bisa menjebol gawang lawan. Tim asal Katalan itu mempunyai beberapa pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Gol-gol Blaugrana di La Liga saat ini dicetak oleh Robert Lewandowski dengan koleksi 10 gol, Rapinya dengan catatan 5 gol, Lamine Yamal yang sudah mencetak 4 gol, Dani Olmo dengan koleksi 3 gol, maupun pemain-pemain lainnya. Walaupun produktif dalam mencetak gol, Hansi Flick masih mempunyai pekerjaan rumah untuk membenahi lini pertahanan Barcelona. Dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan di La Liga musim ini, Barcelona sudah kebobolan 9 gol, atau rata-rata 1 gol per pertandingan. Kondisi Blaugrana yang harus kehilangan sang kiper andalan yakni Marc-Andre ter Stegen hingga akhir musim nanti juga membuat pekerjaan rumah ini akan terasa semakin berat bagi Hansi Flick. Selain itu, banyaknya cedera dan kedalaman skuad yang minim juga berpotensi menjadi masalah bagi Barcelona di musim ini. Sama halnya seperti sang rival abadi yakni Real Madrid yang harus kehilangan Dani Carvajal hingga akhir musim karena mengalami cedera ACL, Barcelona juga harus kehilangan ter Stegen dan gelandang muda mereka yaitu Marc Bernal yang juga akan absen hingga akhir musim ini. Sebagaimana diketahui, Barcelona harus menelan kekalahan saat menghadapi Osasuna di pekan ke-8 La Liga musim ini. Kekalahan itu tidak terlepas dari keputusan Hansi Flick untuk melakukan rotasi terhadap beberapa pemain intinya. Kekalahan dari Osasuna itu membuktikan bahwa para pemain cadangan Barcelona belum sanggup untuk bermain sebagaimana para pemain inti yang rutin dimainkan oleh Hansi Flick. Kemenangan atas Deportivo Alaves ini tidak hanya mengokohkan posisi Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga musim ini, namun juga mengokohkan posisi Robert Lewandowski sebagai top skor sementara La Liga musim 2024-2025. Dengan 3 golnya ke gawang Deportivo Alaves yang dikawal oleh Antonio Silveira, striker asal Polandia itu kini telah mengoleksi 10 gol dari 9 pertandingan yang telah dimainkannya di La Liga musim ini. Robert Lewandowski unggul dari penyerang sayap Villarreal yakni Ayoze Perez di urutan kedua yang baru mencetak 6 gol, unggul dari rekannya di Barcelona yaitu Rapinya, gelandang serang Real Betis yaitu Giovanni Lo Celso, serta penyerang anyar Real Madrid yakni Kylian Mbappe yang masing-masing baru mencetak 5 gol. Tidak hanya tampil impresif di La Liga, Robert Lewandowski juga sanggup tampil impresif saat membela Barcelona di Champions League. Di usianya yang kini sudah menginjak 36 tahun, ex-penyerang Bayern Munchen itu berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan yang sudah dimainkannya di Champions League musim ini. Penampilan gemilang Robert Lewandowski di La Liga maupun Champions League musim ini juga seolah menjawab kritik-kritik yang ditujukan padanya di musim lalu. Sebagaimana diketahui, Lewandowski berhasil tampil impresif di musim pertamanya bersama Barcelona, yakni musim 2022-2023. Di musim itu, Lewandowski berhasil menjadi top skor La Liga sekaligus membawa Barcelona merebut trofi La Liga musim 2022-2023 dari Real Madrid yang menjadi juara di musim sebelumnya. Namun di musim lalu, performa Lewandowski menurun dengan hanya mencetak 19 gol dari 35 pertandingan, dan gagal membawa Barcelona mempertahankan trofi La Liga yang kembali menjadi milik Real Madrid. Suara-suara yang menyebut Robert Lewandowski sudah habis semakin terdengar dengan kencang, karena performa sang pemain di Champions League musim lalu juga sangat mengecewakan. Saat bermain di Champions League musim 2023-2024, ex-penyerang Borussia Dortmund itu hanya mencetak 3 gol dari 9 pertandingan, dan hanya sanggup membawa Barcelona hingga babak perempat final. Namun dengan performa gemilangnya di awal musim ini, Robert Lewandowski telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu penyerang tengah paling mematikan di dunia. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah trofi La Liga musim ini akan benar-benar menjadi milik Barcelona? Atau Real Madrid yang akan sanggup mempertahankan trofi mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.